Dan semua yang nonton pasti kecelek. Karena Anda pikir itu saya sedang ngomong garis, tidak. Saya tidak ngomong garis, tidak ngomong bidang, tidak ngomong bangunan, tapi ngomong ruang. Sengkuni dalam arti ruang. Dan sengkuni itu tidak usah nyari kemana-mana. Anda berkaca sebenarnya ada unsur sengkuni di wajah yang Anda temukan di balik kaca itu. Dan hampir tidak ada yang tidak sengkuni di Indonesia sekarang ini. Tapi sengkuni Indonesia ini sangat rendah derajatnya sebagai manusia, sebagai... Kan penjahat aja ada yang derajatnya tinggi, ada yang rendah, Mas. Ini sebagai penjahat Indonesia ini rendah sekali derajatnya. Sudah jahat rendah. Kalau sengkuni ini nyun sewu nih, Pak Muzamil enggak tahu apa ya. Sengkuni ini kan cuman provokator, Mas. Lici, yuwaswisu visuduri haulihim gitu ya. Hanya ngipas-ngipasin hati, memprovokasi kan gitu, Dok. Itu kejahatan yang tidak sampai ke terorisme. Tidak sampai ke pengeboman bunuh orang massal kan enggak sampai. Enggak sampai ke Westerling, enggak sampai ke pembunuhan massal. Sengkuni itu hanya seorang provokator, hanya seorang yang abal-abal aja. Itu dahsyat, menurut saya sangat tinggi kepribadiannya Sengkuni itu karena melihat sejarahnya Sengkuni. Sengkuni itu singkat kata, karena suatu hal seluruh keluarganya, bapak, ibunya dan saudaranya 100 orang dipenjara oleh Prabu Destoroto yang mengawini kakaknya Sengkuni, ya. Dan setiap orang yang dipenjara dari 102 orang itu hanya dikasih sebutir nasi untuk makan sehari. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Sebutir nasi. Meskipun 100 butir nasi kan cuma segini, Mas. Untuk makan satu orang juga tidak kenyang, tidak akan bisa bertahan hidup. Maka singkat kata mereka berdiskusi, bapaknya ambil keputusan dan disetujui bahwa di antara 101 orang ini, 102 seharusnya, tapi yang satu kan jadi permaisurinya raja yang menghukum itu, yang wajahnya ditutup sepanjang hidupnya untuk protes kepada nasibnya dan seterusnya. Diambil keputusan bahwa harus ada yang hidup di antara 101 orang. Maka yang 100 orang merelakan untuk dimakan oleh yang satu. Jadi Sengkuni itu bertahun-tahun kerjanya adalah makan saudaranya. Mutilasi, digoreng kikilese, digoreng sikilese, dirijine dikledusi, terus mari ngono motone di oseng-oseng. Terus marunu jantungnya dirogoh, dicucup kayak jamu. Pokoknya sekian tahun dia di penjara, dia makan adik-adiknya sebanyak 98 orang dan bapak ibunya sebanyak 2 orang. Jadi dia menjadi jahat karena dia pernah dipaksa makan untuk regenerasi ini. Ya, untuk regenerasi, untuk kehormatan keluarga, harus hidup. Maka cara satu-satunya untuk hidup adalah makan 98 adiknya. Seperti Sumanto itu. Tapi satu persatu. Mas, Anda pernah membentak ibu Anda? Pernah membentak ayah saya? Pernah membentak ibu? Kalau sampean sekali membentak ibu sampean stres enggak? Bisa enggak tidur tenang Anda? Merasa bersalahnya luar biasa, baru membentak ibu. Ini makan ibunya, bapaknya dan adiknya 98 orang. Terpaksa dia makan. Menurut Anda itu kejahatan apa penderitaan? Penderitaan. Dan orang yang menderita harus makan saudaranya sendiri segitu banyak dan bapak ibunya. Kemudian hanya menjadi seorang provokator, hanya menjadi seorang yang licik. Itu hebat enggak dia? Seharusnya Sengkuni menjadi teroris besar. Dia bunuh semua orang. Betul enggak? Harusnya dia obrak-abrik itu Astinapura, Indraprasta dan semuanya. Karena dia bermaksud baik, maunya Mbak Yunya itu kawin sama Pandu. Jadi, karena dia mempertimbangkan bibit, bebet, bobot. Perhitungannya sangat baik untuk berkeluarga. Tapi ternyata dia dikawini oleh kakaknya yang buta itu. Dan Sengkuni tidak setuju. Kemudian tapi karena sudah keputusan bapaknya dan keluarga, akhirnya dia tetap setia mengawal Mbak Yunya menjadi permaisuri kerajaan Astinapura. Kerajaan Astinapura ini rajanya akhirnya tahu bahwa sebelum kawin sama dia, dulu Mbak Yunya ini dikawinin sama kambing. Kemudian begitu kawin, kambingnya dibunuh, disembelih. Kenapa dikawinkan sama kambing? Karena menurut perhitungan primbon, Neptunya tidak cocok antara Mbak Yunya dengan suaminya. Untuk membatalkan hitungan
angka tadi, ya, weton tadi, maka dia dijadikan janda, menjadi lain lagi hitungannya, menjadi sah, tidak apa-apa secara ilmu kriptologi namanya ya. Oke. Nah marahlah suaminya, loh ternyata saya ini kawin sama janda kambing. Marah dia, ditangkap semua, bapaknya Sengkuni, ibunya Sengkuni, adik-adiknya Sengkuni, 101 orang dikasih makan cuman sebutir beras satu orang. Akhirnya singkat kata Sengkuni makan itu, dan kemudian dia menjadi seorang provokator, seorang yang licik, yang culas. Serakah enggak juga loh. Sengkuni korupsi, Boh.